Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Menanti Pertolongan Tuhan. Sebelum kita baca ayatnya, pada bagian awal saya ingin menegaskan sama saudara, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan karena kita punya masalah, dikejar-kejar oleh kesulitan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, hadapi masalah, pasti kita menanti pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan yang kita nantikan tidak kunjung datang. Nah, disinilah masa-masa genting, disinilah masa-masa krisis atau kata-kata mungkin tajam ya. Masa-masa berbahaya buat kita sebagai orang Kristen, menantikan pertolongan Tuhan tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Nah, seringkali masa bahaya genting inilah reaksi kita yang salah. Ya, respon kita yang salah. Seringkali kita belajar dari Daud, ambil jalan pintas, ambil jalan shortcut, potong kompas. Ternyata tidak menyelesaikan masalah, justru mendatangkan masalah yang baru. Nah, ini kita mau belajar. Jadi ternyata dalam menantikan pertolongan Tuhan, ternyata pertolongan yang tidak kunjung datang, itu masa genting berbahaya. Selalu saya bilang sama saudara, reaksi kita itu yang penting, respon hati kita, attitude hati kita. Selalu saya ajarkan, kalau reaksi kita benar, masalah kita itu akan berubah jadi berkat dan kemenangan besar buat kita. Tapi ingat baik-baik, catatan warning penting buat kita. Ketika respon kita salah, apa yang terjadi? Anda akan berputar-putar pada masalahmu dan Anda nggak pernah melihat dan menemukan yang namanya jalan keluar. Itu dia, saudara. Respon itu penting. Makanya selalu saya katakan dalam kehidupan saudara, dalam pengajaran firman, masalah besar kita orang Kristen bukan pada persoalan kita hadapi. Karena kita percaya persoalan sehebat apapun, seberat apapun kita percaya, Yesus Tuhan kita pasti sanggup menolong kita. Masalah besar kita di mana? Di respon kita. Masalah besar orang Kristen suka direaksi sikap hatinya yang salah. Suka di saat menantikan pertolongan Tuhan, tidak datang juga pertolongan Tuhan. Kita suka ambil jalan pintas, ambil jalan alternatif, kita pontong kompas, kita pakai jalan yang mudah, yang gampang buat kita. Itu tidak menyelesaikan masalah, membuat muncul masalah baru, blunder dalam kekristenan kita. Ini masa berbahaya, menantikan pertolongan Tuhan yang tidak kunjung datang. Dan saya berharap lewat pengajaran firman Allah yang saya lepaskan ini dari awal sama saudara, tujuannya begini, supaya Anda dan saya, supaya kita semua tidak kehilangan segala janji berkat Tuhan yang Tuhan sesungguhnya sudah Tuhan sediakan buat kita. Harusnya kita nikmati, kita nggak ngalami. Harusnya rencana Tuhan terjadi, akhirnya panjang masalahnya, nggak selesai-selesai. Kita mengalami janji Tuhan menjadi penundaan demi penundaan. Kenapa? Kita yang ambil jalan kompas, kita ambil jalan cepat, kita mengalami penundaan yang panjang dari janji Tuhan. Saya sengaja dari depan kasih gambaran dulu sama saudara, panoramiknya saya kasih, supaya Anda dapat nangkap firman dengan utuh dengan baik pagi ini. Mari kita baca ayatnya. Saya mencoba pagi ini untuk kita belajar dua tokoh Alkitab. Kalau bisa selesai, kalau bisa. Yang pertama tokoh Daud kita pelajari, kedua Elia. Sama-sama dikejar-kejar oleh masalah. Yang pertama kita lihat tokoh yang bernama Daud. Kita baca ini di dalam 2 Samuel pasal 27 di ayat 1 sampai 7. Saya baca ayat 1 ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Ini Daud yang ngomong. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya, aman, damai, tenang, pikirnya Daud. Ayat yang kedua, mari kita lihat. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ke Filistin. Ya, ia dan ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia yang kumpul di Gua Adulam itu ya.
kepada Akis bin Maok raja kota Gad, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Terus ayat yang keempat, ayat yang kelima. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Ayat yang keenam. Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya sebagai hadiah, sebetulnya sebagai tentara bayaran kan. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang ini. Mari ayat 7-nya sama-sama kita membacanya. Ayat 7, 2, 3. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Berarti 16 bulan ya Daud tinggal di kota Filistin. Tenangnya sementara, damainya sementara. Tapi nanti Daud itu mengalami masalah baru. Itu rumahnya dibakar habis, istri ditawan, anak ditawan, di bumi hanguskan. Semua yang dibangun terbakar habis, hancur semuanya. Blunder dialami oleh Daud. Tenangnya sementara secara fisik, tetapi rohani imannya drop drastis luar biasa. Mari kita belajar dari kisah ini. Ya, kita belajar dari kisah Daud, bagaimana seorang Daud dia ini mengatasi tekanan masalah dalam hidupnya. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-1, ya nanti tolong saudara baca di rumah saja ya, atau saya baca deh supaya dapat, supaya nggak lewat ya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, lihat, bagaimanapun juga pada suatu hari, ini prasangkanya Daud, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri atau melarikan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Ya, membelot ke sana. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, dari cerita ini apa yang kita bisa belajar? Lihat, Daud itu melarikan diri ke Filistin karena apa? Karena dikejar-kejar oleh rajanya sendiri, yaitu Raja Saul. Dan ternyata Raja Saul itu juga adalah mertuanya sendiri. Musuh Daud, saya tulis statement di sini, bukan orang sembarangan. Musuhnya seorang raja dan papa mertua sendiri. Papa mertua kau musuhin ya. Dan ingat raja, saya pernah sampaikan dalam tema yang lain, kalau Saul yang memusuhi, yang mengejar Daud seorang raja, berarti masalah Daud dalam bayangan saudara jangan dianggap masalah yang remeh atau sepele. Ini masalah yang besar loh. Yang kejar dia itu raja. Raja berarti dia itu berkuasa. Dia berkuasa atas politik, dia punya kekuasaan atas militer, dia bisa gerakkan tentara militernya. Dia punya kekuasaan dalam bidang keuangan, ekonomi, teritorial, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya musuhnya Daud itu yang mengejar-ngejar dia, yang memburu dia itu bukan satu kota, tapi satu negara. Karena ini musuhnya seorang raja yang punya negara, namanya raja. Dia itu kan penguasa seluruh tanah di situ, saudara. Dan kita tahu Daud sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai satu kali di satu titik. Kita paham ini. Namanya orang, namanya kita manusia ada dan saya. Kalau terus dikejar sama masalah, ya. Kalau kita terus dikejar sama kesulitan, kalau Anda punya hutang, Anda dikejar terus sama debt collector, sama pendagih hutang, stres loh. Bukan cuman ada yang stres, suami ikut stres, istri ikut stres, anak-anak ikut stres, ditelepon terus, dikejar terus. Posisinya sama kayak Daud. Terus dikejar, namanya orang dikejar-kejar terus sama masalah. Pada satu titik dia pasti lelah. Pada satu titik dia pasti mengalami namanya capek. Tidak kuat dihadapi masalah. Dan itu yang terjadi pada Daud.
Karena dia lelah di satu titik. Nah ini dia yang kita belajar, reaksinya Daud ini sayang. Jangan kita, saya tulis di sini, perhatikan gambar-gambar tulisan yang saya coba beri buat saudara. Jangan kita mengulang reaksi yang salah yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia lari dari masalahnya. Ketika dia dikejar-kejar oleh masalah, dia lari terus dari masalah, gak hadapi masalah. Dan ini parah, blunder. Reaksi responnya Daud, attitude hatinya lari dari masalah kemana? Ke Filistin. Bergabung sama orang Filistin, jadi satu sama orang Filistin. Dan ini saya katakan sebuah kesalahan yang pertama, reaksi yang salah, bergabung sama orang Filistin. Kita sama-sama tahu dalam Alkitab yang namanya Filistin itu menggambarkan orang dunia, kekuatan dunia. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nanti kita belajar, ini blunder yang pertama. Saya teringat beberapa lama yang lalu ada seorang anak Tuhan dari luar kota. Dia konseling ke saya. Dia mulai menceritakan masalahnya. Garis besarnya begini, saudara. Saya bukan sedang menjatuhkan, menjelekkan orang, tapi namanya saya mengajar firman. Kalau saya tidak bercerita tentang sesuatu yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari, Anda gak bisa nangkap ini firman. Saya bercerita sedikit, intinya begini. Anak Tuhan itu bercerita kepada saya tentang masalah yang dihadapi, di mana dia itu dikejar-kejar hutang, membuat dia itu tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang, menjadi gini loh, masalahnya panjang nggak selesai-selesai. Jadi menutup lubang masalahnya, dia tutup dengan masalah lain, gali lubang lagi, tutup lagi, jadinya panjang, masalah nggak selesai-selesai. Dan dia cerita, dia stres, berat, depresi berat, sampai dia berkata, saya ketakutan Mbak. Kenapa? Debt collector terus telepon, debt collector terus kadang datang ke rumah. Suami ikut stres, seorang ibu, anak ikut stres, ketakutan semuanya. Kondisi seperti ini. Dan biasanya orang kalau dikejar-kejar terus seperti ini oleh masalah, pada satu titik capek juga, lelah jiwanya. Dan biasanya orang itu kayak Daud caranya, ambil jalan pintas. Jalan pintas orang dunia macam-macam loh. Kalau Daud jalan pintasnya potong kompas, shortcut dia. Kemana shortcutnya? Bergabung sama orang Filistin, ini jalan pintas. Kalau orang dunia, jalan pintasnya parah, bunuh diri. Saya berharap tidak ada seperti itu. Ada orang dunia hamil di luar nikah, bukannya mengaku dosa datang kepada pendeta apa adanya, tetapi aborsi, itu jalan pintas. Atau termasuk kalau kita berhutang besar, kita hutang lagi kepada yang lain. Apalagi kalau hutangnya kepada rentenir, itu pun jalan pintas. Maafkan, mungkin kesekian kali saya berkata kepada saudara, ketika Anda berhutang kepada rentenir, itu namanya saya sebut jalan pintas. Jalan yang salah, jalan yang keliru loh saudara. Apalagi maafkan kata-kata saya keras, kalau sampai Anda anak tua jadi rentenir, itu tambah salah. Jalan pintas cari keuntungan, itu blunder buat kehidupan kita. Itu terjadi pada Daud. Itu terjadi pada anak Tuhan ini. Saya pikir semua manusia termasuk kita saudara ya, kalau terus menerus dikejar oleh masalah, capek juga pada satu titik. Kita mengalami kelelahan di hati, di jiwa kita. Dan dalam ayat ini Daud melarikan diri ke Filistin. Tetapi ini saya katakan, kelihatannya keputusan Daud ya melarikan diri dari masalahnya, potong kompas, pakai jalan mudah, ambil jalan cepat supaya selesai masalahnya. Memang kelihatannya efektif, kelihatannya benar, terbukti di ayat yang ke-7 di 1 Samuel pasal 27. Coba kita sama-sama baca ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Kelihatannya benar ya. Keputusannya jalan singkat, sepertinya efektif. Mari kita lihat ayat 7, 2, 3. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Nanti tolong dibaca di ayat-ayat referensi yang ada. Masa 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan ini, Daud kelihatannya tenang secara jasmani. Secara jasmani kelihatannya tenang, kelihatannya damai. Dan memang seperti efektif. Terbukti apa yang diprasangka oleh Daud memang benar terjadi. Saul tidak mengejar-ngejar dia lagi. Daud
Dengan 600 orang nggak perlu lari dari satu tempat ke tempat yang lain, sembunyi terus kucing-kucing nggak perlu. Dia menetap di Siklak dengan aman, dengan tenang. Sepertinya benar keputusannya, sepertinya efektif. Tetapi saudara, ketika dia lari dari masalah itu, justru Daud itu mengalami namanya penurunan kerohanian, mengalami penurunan iman selama 1 tahun 4 bulan. Dia tidak melahirkan mazmur-mazmurnya bagi Tuhan, drop imannya. Justru ketika dia di Siklak 1 tahun 4 bulan itu mengalami degradasi penurunan rohani yang sangat parah, drastis dropnya. Bandingkan dengan ketika Daud di Gua Adulam, ketika dikejar-kejar sama yang namanya Saul, keputusannya tepat, selalu lolos kok, tidak ketangkap. Ini kan lelahnya Daud, dia pengen lari dari masalah, padahal dikepung pun oleh Saul di Gua Adulam, tidak ketangkap kok. Sudah terkepung dengan ribuan tentara, nggak bisa ketangkap karena Tuhan melindungi, Tuhan menolong, dan imannya tetap bergelora. Bandingkan dengan di Siklak 1 tahun 4 bulan, drop amat drastis rohaninya. Tidak ada pujian bagi Tuhan, tidak melahirkan mazmur-mazmur kata kekuatan, tidak ada, drop imannya. Bandingkan dengan ayat ini, misalnya Mazmur 57 ayat 1 sampai 3, ya, bandingkan Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Di Gua Adulam yang parah dia dikejar-kejar, lahir pujian, rohani tetap menyala. Coba kita lihat ayatnya ya sedikit ya. Kalau dalam Mazmur 57 ayat 1 sampai 3, ini kalau nggak salah dalam judul ayat ini itu dikatakan dalam Mazmur 57 itu adalah diburu musuh tetapi ditolong oleh Allah. Itu di Gua Adulam, dikejar oleh musuh, dikejar oleh Saul, tetap ditolong. Tetapi Daud berpikir hari itu karena dia lelahnya, dia lari bergabung sama Filistin. Padahal di Gua Adulam udah dikepung, tetap dapat pertolongan. Kita lihat dalam kesengsaraannya lahir mazmur ini. Dia berkata begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan miktam dari Daud. Miktam itu mazmur emas yang dipahat di sebuah batu. Mazmur Daud yang luar biasa, yang Daud tidak pernah lupa. Dia mengalami dikejar sama Saul sampai parah, tapi ditolong sama Tuhan. Lahir mazmur emasnya miktam ini. Ya, ketika ia lari dari Saul ke dalam gua itu, Gua Adulam, perhatikan doanya Daud ini bukan doa seorang kayak pahlawan yang gagah. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Doanya Daud di Mazmur 57 doa dalam kesesakan, diburu sama musuh, lagi stres. Doanya bukan kayak kita, engkau dahsyat, engkau penolongku, engkau Tuhanku luar biasa. Doanya itu curhat sama Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu, dan seterusnya sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, dan seterusnya, menyelesaikan bagiku. Doanya doa curhat. Ya minta belas kasihan, kasihanilah aku Tuhan, musuhku mau hancurkan aku dikejar. Harusnya ini. Ketika kita dikejar-kejar oleh masalah, kita nggak kuat hadapi masalah, harusnya penyelesaiannya, langkahnya adalah duduk diam di kaki Tuhan. Harusnya apa? Curhat, cerita sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Harusnya ini langkah pertama, bukan lari dari masalah. Ini kesalahan yang pertama. Hadapi masalahmu. Bagaimana caranya supaya kita menang? Diburu sama musuh, dikejar sama musuh, tapi tetap ditolong sama Tuhan. Ini adalah sebuah rahasia pertolongan kemenangan. Bagaimana caranya kita menantikan pertolongan Tuhan dan seperti nggak kunjung datang pertolongan, tetap duduk diam di kaki Tuhan. Harus punya tempat perhentian, curhat sama Tuhan. Nanti pada waktunya pertolongan itu datang, sabar. Jangan kesusu kecepatan ambil keputusan. Ambil jalan potong, ambil jalan pintas. Jalan pintas itu bukan jalan Tuhan. Jalan biasa, jalan mudah itu bukan jalan Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Makanya dikasih kemenangan luar biasa, dikasih mujizat luar biasa. Nanti kalau Anda baca 1 tahun 4 bulan, Daud itu nangis. Sampai 600 laki-laki yang bersama dia itu maunya mati, bunuh diri, menangis sampai air mata kering. Kenapa?
Rumah mereka hangus terbakar, harta mereka ditawan habis lenyap, anak istri dibawa juga, habis-habisan loh. Dibakar di bumi, hanguskan, habis semua di bumi, hanguskan. 1 tahun 4 bulan, tapi blunder mengalami kejatuhan. Yang dibangun hancur, disiklak, dihabisi sama Amalek. Anda pikir jalan pintas kelihatannya efektif sementara, tapi kemudian jatuhnya luar biasa. Drop rohaninya Daud memang di situ. Tapi lihat, ini jalan keluarnya. Coba satu saja lagi. Mazmur 142. Awal saja saya baca. Doa seorang yang dikejar-kejar. Dikejar sama Saul. Terus dikejar. Seperti cerita tadi. Nyanyian pengajaran Daud. Kalimat pertama saja keren. Jadi sebelum dia mengajarkan nyanyian ini sebut nyanyian pengajaran. Dia mendapatkan pengajaran dulu dari Tuhan. Mendapatkan pewahyuan dulu. Baru dia sharingkan nyanyian pujian Mazmurnya. Makanya ini kedua penting loh. Yang pertama adalah curhat sama Tuhan. Ada tempat perhentian. Berhenti dulu, jangan lari terus. Yang kedua adalah apa? Cari pewahyuan dari Tuhan. Cari pengajaran, cari firman, cari hikmat Tuhan, cari petunjuk Tuhan. Jangan lari terus, cari tempat perhentian, cari pewahyuan Tuhan. Saya nggak baca sampai ke bawah ya karena waktu. Tapi Anda lihat, harusnya ini yang diambil langkah oleh Daud di saat menantikan pertolongan Tuhan yang tidak kunjung datang. Tapi percayalah, Tuhan tidak mengulur-ulur waktu. Saudara tahu ya, Daud itu dari diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel, dari pengurapan itu turun sampai nanti secara de facto Daud jadi raja atas Israel menggantikan Saul. Itu hampir 13 tahun kalau Anda tahu. Dan 90% waktu 13 tahun, 90% itu saudara ya, itu dia terus dikejar-kejar oleh Saul, terus dikejar-kejar oleh masalah. Panjang, ada penundaan. Panjang, kenapa? Ya karena dia shortcut, dia potong kompas. Setiap kita kalau menantikan pertolongan Tuhan karena hadapi masalah, kalau Anda ambil jalan alternatif bukan jalan Tuhan, Anda potong kompas, Anda coba-coba tolong Tuhan ambil jalan pintas. Saya mau kasih tahu, Anda justru mengalami penundaan yang panjang. Harusnya sudah dipulihkan, panjang masalahnya. Ya, harusnya sudah ditolong, diangkat sama Tuhan, disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi belum menerima pertolongan, penundaan rencana Allah jadi panjang. Semua penyediaan dari Allah itu jadi panjang, nggak kita terima-terima. Makanya di saat menanti-nantikan pertolongan Tuhan hadapi masalah, yang benar adalah seperti Daud caranya di Gua Adulam. Berdiam diri, berhenti dulu, jangan lari terus. Curhat, berdoa sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, cari pewahyuan, cari pengajaran, cari hikmat Tuhan, cari petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan kasih petunjuk lewat doa tadi, ikuti petunjuk Tuhan. Kalau disuruh mengampuni, mengampuni. Suruh sabar, sabar. Sehingga persoalan kita nggak tambah panjang, nggak selesai-selesai. Saya berdoa saudara mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Semuanya indah pada waktunya, bukan penundaan. Kenapa terjadi penundaan? Jadi panjang masalah kita. Kita ambil jalan pintas. Setiap jalan pintas langkah itu kita ambil, kita akan mengalami panjang masalah kita. Itu tokoh pertama. Masih ada beberapa menit. Kita belajar dari tokoh kedua yang namanya Elia. Dalam ayat ini saudara ya, ada baca saja di rumah ya, catat saja ayatnya karena waktu tinggal beberapa menit. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ini ayatnya ayat 3 sampai 5. Kalau perhatikan bunyi kalimat-kalimatnya ya, dia sedang ketakutan pada waktu itu. Padahal Elia baru mengalami kemenangan yang spektakuler, yang heroik. Dia barusan membantai, mengalahkan 850 nabi palsu di depan Raja Ahab. Lalu kemudian Isabel sang ratu gak suka. Dia kejar mau bunuh namanya Elia. Nah Elia di ayat yang keempat, dia itu ketakutan. Saya baca ayat yang keempat ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, perhatikan, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian perhatikan, ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku, aku tidak lebih dari semua orang yang lain.
kok bisa ya? Ini kan seorang nabi yang hebat. Ini kan seorang nabi yang luar biasa, diturunkan api dari langit, bisa kalahkan 850 nabi palsu lewat demonstrasi kuasa Tuhan. Ini adalah seorang yang dipelihara Allah dengan burung gagak. Bahkan ada banyak mujizat, sungai Yordan terbelah jadi dua. Ada banyak keajaiban dilakukan oleh Elia. Tapi kita lihat orang yang hebat, raksasa iman dalam doa ini, satu kali dia minta mati. Suka ada istilah apa ya? Self pity. Ada pernah dengar nggak istilah self pity? Seperti apa ya? Ini rohani yang pengen, ini bunuh diri rohani, self pity itu. Putus asa. Ini nabi yang hebat, punya iman raksasa menurut saya. Tapi hari itu dia mengalami keputusasaan, spirit of death. Bukan mati secara jasmani, tapi rohnya spirit of death. Rasanya pengen mati, pengennya bunuh diri. Ini memang bunuh diri rohani. Saya tidak ingin Anda mengalami namanya self pity. Self pity itu kalau tidak salah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah putus asa, sayang diri. Saya pernah baca KBBI yang namanya self pity itu orang yang sayang diri. Karena merasa aku ini kayaknya orang yang paling punya masalah paling berat, itu hidupnya enak. Anda bandingkan gitu loh, itu hidupnya nyaman. Aku hidup yang paling berat, Anda jadi sayang diri. Saya mau bilang stop. Kalau Anda hadapi masalah, Anda jangan jadi orang sayang diri. Itu namanya spirit self pity. Ya, itu namanya bunuh diri rohani. Anda sedang membunuh diri rohanimu. Anda nanti akan putus asa. Memang semua orang kalau dikejar, ini dikejar sama Isabel sang ratu. Kalau Daud dikejar sama raja. Selalu ya, kita sebelum mengalami kemenangan, Tuhan sediakan berkat yang luar biasa. Destiny Tuhan itu akan nyata. Selalu saya katakan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya rencana yang besar sama kita. Saya yakin Tuhan punya rencana yang besar atas saudara. Tuhan juga yang sama punya rencana besar atas saya. Sebelum rencana itu jadi, selalu intronya adalah kita dikejar-kejar oleh Saul. Kita dikejar-kejar oleh Isabel. Dikejar oleh masalah. Tapi dengar baik, ketika itu terjadi, ingat, jangan sampai kita ambil keputusan yang salah, ambil jalan pintas. Menantikan pertolongan Tuhan dikejar masalah. Jangan sampai potong kompas, jalan mudah. Nanti terbukti seperti ini. Lelah juga ya namanya Elia. Dia pengen mati. Lihat ayat yang kelima. 1 Raja pasal 9 ayat 5. Saya ingin kita sama-sama baca ayat ini saudara. Ayat 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dari ini yang saya mau bagi sama saudara. Tiru sikap Elia ketika dia lelah sampai self pity, sayang diri. Dan ini bunuh diri rohani sebetulnya. Dan dia hampir yang namanya ambil jalan pintas, bunuh diri. Tapi kemudian dia istirahat. Dia berhenti. Saudara, semua kita itu butuh perhentian, istirahat, tempat perhentian. Apalah namanya istilahnya? Kalau Anda kerja terus badan capek, istirahatlah, tidur. Nanti setelah bangun tidur badan lebih fresh. Sama dengan rohani kita, jiwa kita, hati kita. Kalau terus dibebani masalah, dikejar sama masalah, capek loh, lelah loh. Nanti yang muncul adalah spirit of death. Kita minta mati, maunya udah bunuh diri aja. Kita sering mendengar, tidak asing setelah masa pandemi, orang beban berat, utang begitu besar. Orang berkata apa? Wes mati ya aku. Kalau gini Pak Pendeta, rasanya saya mau bunuh diri saja. Tapi yang saya ingat itu anak saya bagaimana? Iya kan? Kalau saya bertahan sekarang berjuang menghadapi hutang yang besar, itu karena semangat saya untuk anak. Ada banyak cerita seperti itu. Saya doakan saudara pagi ini kau dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menolong saudara tepat pada waktunya. Tidak mengalami penundaan. Tapi ingat, reaksi kita yang betul, respon kita yang benar. Harus ada tempat pemberhentian. Di dalam kisah ini, Elia berhenti istirahat. Malaikat datang. Saya nggak terangkan panjang ya. Kasih roti, kasih air sampai 2 kali. Setelah makan roti, makan air, makan lagi. Kedua kalinya makan. Elia itu segar lagi. Fresh badannya, ternyata rohnya fresh juga.
Imannya bergelora lagi. Dia berjalan dalam tuntunan rencana Allah ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Itu tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum. Kok kuat? Dapat kekuatan supranatural. Karena apa? Ada tempat pemberhentian. Anda jangan terus lari dari masalahmu. Tidak boleh lari. Hadapi bagaimana? Berhentikan dulu. Ada lari capek loh. Capek saya kasih tahu. Stres, nanti ketakutan, depresi. Jadi kalau hari ini Anda mulai capek, harus berhenti dulu. Datang sama Tuhan. Saya pernah kasih contoh sama jemaat di Jombang. Kalau ada lomba mobil Formula One, Formula 2, apalah namanya itu. Ketika dia melintasi lintasan, weng, muter-muter. Itu nanti pada saatnya dia akan menepi. Masuk di satu tempat yang namanya pit stop, tempat pemberhentian mobil balap tadi. Ngapain di situ? Di refresh, isi bahan bakar supaya ada energi baru. 4 ban dicopot, tak, 4 lagi dimasukin. Setelah semua selesai, energi baru dapat, ban baru, dia akan melintas lagi di lapangan formula itu. Wah, kenceng lagi dapat energi. Kok bisa kenceng lagi, dapat energi lagi? Masuk tempat pemberhentian. Sama dengan saudara. Badan kita nggak bisa kerja terus, mesti istirahat. Sama dengan roh kita, mesti ada tempat pemberhentian. Itu yang benar. Jangan ambil jalan pintas. Setiap orang percaya juga perlu tempat pemberhentian. Pit stop secara rohani buat kita. Diam di kaki Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa curhat sama Tuhan, itu kita sedang mengistirahatkan jiwa kita. Ketika pagi ini, ya ketika kita ibadah memuji Tuhan, ketika ada duduk diam dengan tenang mendengar firman Allah, saudara sedang mengistirahatkan pit stop untuk apa? Untuk imanmu, hatimu dan rohmu dapat kekuatan, dapat energi baru. Pesan saya, kalau hadapi masalah jangan lari-lari terus. Duduk diam, datang sama Tuhan, ceritakan masalahmu, cari pewahyuan, dengar firman Tuhan. Itu bagaikan kita itu rest rohani kita. Setiap kita ibadah menyembah Tuhan, itu kayak roh kita rest, kayak iman rohani kita lagi istirahat, berhenti. Di situ setelah kita istirahat secara rohani, ada pit stop pemberhentian, roh kita jadi kuat, iman kita jadi kuat. Dan disitulah Anda akan mengalami kemenangan. Nanti setelah peristiwa ini, Elia ngalami mujizat loh. Itu 3 tahun setengah kekeringan. Alkitab katakan, dia berkata, hei langit terbuka, hujan turun. Rohnya bergelora lagi. Pada waktunya terima pertolongan. Daud juga sama. Memang dia blunder. Ya, dia di bumi hanguskan. Tapi untung dia kembali sama Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita nggak bisa lari terus dari masalah. Hadapi masalahmu dengan Tuhan. Berhenti cari Tuhan. Saya berdoa pagi ini. Di saat saudara pagi sementara mendengar firman, engkau sedang menantikan pertolongan Tuhan. Dan seperti dalam tanda kutip, kita kan tidak lihat. Makanya kita berkata seperti, pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Bukan berarti yang Anda gak lihat Tuhan gak bekerja, dia gak bekerja. Dia tetap sedang bekerja sampai hari ini. Dia mengerjakan merenda masalahmu, memberikan kemenangan. Dia punya masa depan yang besar buat setiap saudara. Jangan sampai engkau kehilangan penyediaan daripada Tuhan. Bahkan mengalami penundaan yang panjang karena reaksimu yang salah. Ambil jalan pintas. Jangan ambil jalan pintas, jalan kompas. Ambil jalannya Tuhan. Bagaimana? Berhenti di kaki Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan. Disitulah saudara mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Takutnya kita hilang, khawatir kita hilang. Saya berdoa saat kita menyembah dan dengar firman Tuhan, hatimu yang cemas, yang takut, khawatir, dialiri ketenangan surgawi daripada Tuhan.